Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mulia ini untuk sama-sama menuntut ilmu syar'i. Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum mereka itu berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab Allah, mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmat. Kemudian para malaikat juga turun mengelilingi mereka, dan mereka disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat. Ini salah satu keutamaan yang disebutkan oleh Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita duduk di majlis ilmu, majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita luruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Kita luruskan niat agar kita menuntut ilmu ini karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala, mengharapkan Allah kasih ilmu, dan kita berharap pada Allah agar Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmunya. Ikhwan yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita bahas hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Hadis ke 100 berapa? 12. 113. Ya, di ana 114. Nah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau. Qala, dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila salah satu di antara kalian salat menghadap sesuatu yang menghalangi manusia, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, kemudian ada seseorang yang ingin melaluinya, melewatinya di hadapannya, falyadfa'hu, maka cegahlah. Fa in aba falyuqatilhu, apabila dia tidak mau maka pukullah. Fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Dalam pertemuan yang lalu ana bahas satu faedah, ya, di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pada pertemuan ini kita bahas faedah berikutnya,
Ya, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini yakni jawazul amalil yasir li islahis shalah. Bolehnya beramal atau melakukan perbuatan yang yasir, yang ringan dalam rangka memperbaiki sholat. Dalam rangka memperbaiki sholat. Jadi melakukan gerakan untuk kemaslahatan sholat ini dibolehkan. Bahkan Syekh Utsaimin menyebut kalimat matlubah. Matlubah ini dituntut, bisa jadi hukumnya sunnah. Oleh karena itu ulama menjelaskan bahwa gerakan dalam sholat ada 5. Gerakan dalam sholat ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Gerakan yang pertama, gerakan sholat yang wajib. Kata Syekh Utsaimin, gerakan sholat yang wajib itu kullu harakatin tatawaqqafu 'alaiha sihhatus shalah. Setiap gerakan di mana keabsahan sholat itu terbangun di atasnya, sangat terkait dengan sah atau tidaknya sholat. Kalau tidak bergerak, sholatnya tidak sah. Ini gerakan ini jadi wajib. Contohnya apa? Seseorang sholat menghadap ke selain kiblat. Ada yang ngasih tahu, akhi atau mas atau mbak atau pak atau bu, kiblatnya ke arah sana. Ya, dia menghadap ke selain kiblat. Kiblatnya sebelah kanannya atau sebelah kirinya atau belakangnya. Misalkan orang tahu ini kiblatnya salah mas, mestinya nyerong ke kanan, sebelah kanan Anda, atau antum membelakangi kiblat. Seandainya orang tersebut diam saja, betul salah, sampai salam, sholatnya tidak sah. Ya, karena menghadap kiblat wajib dan dia merupakan syarat sahnya sholat. Ya. Nah, ketika bergerak memutar kemudian menghadap ke kiblat yang benar, maka sah sholatnya dan gerakan tersebut gerakan yang wajib. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu an pernah berkata, baina an-nasu fi Quba fi salati subhi. Ketika manusia para sahabat di Masjid Quba salat subuh, datang seseorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada mereka lagi salat bahwa telah turun ayat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perubahan kiblat. Ya. Dia berkata, inna Rasulullah qad unzila alaihi al-laila Qur'anun wa qad umira an yastaqbilal Ka'bah. Semalam turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, ini ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk menghadap ke Ka'bah. Maka mereka para sahabat mengubah diri mereka dari awalnya wajah mereka ke Syam menghadap ke Ka'bah. Ya, fastaqbiluha. Wajib atas kalian untuk menghadap ke Ka'bah. Awalnya mereka menghadap ke mana? Syam. Menghadap ke Syam. Kemudian mereka memutar, ya, diri mereka bergerak menghadap ke Ka'bah. Ini gerakan walaupun lebih 3 kali wajib hukumnya. Bahkan kalau tidak memutar dan tidak berbalik, sholat mereka tidak sah. Dalil yang lain atau contoh yang lain, apabila di antara kita sholat kemudian kita ingat bahwa pakaian kita kena najis, sholat harus suci dari najis. Syarat sahnya sholat itu suci dari najis. Najis pada pakaian, pada tempat, ya, pada badan, kita harus lihat, sucikan. Kemudian pas sholat
kita ingat baju luar ini ada najisnya. Apakah kita lanjut sampai salam atau kita buka pakaian? Kalau buka pakaian, buka kancing, 2, 3, ada berapa gerakan, kemudian naro, ya bisa lebih dari 3 kali. Sedangkan ada yang mengatakan gerakan 3 kali itu bisa memakruhkan sholat atau membatalkan sholat. Nah, ini najis ini. Gimana? Buka atau diam saja? Wajib buka. Walaupun bergerak lebih dari 3 kali. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Abu Dawud radhiyallahu an, Rasul salat mengimami para sahabat. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasul salat, sandalnya di tengah salat Rasul lepas. Kemudian para sahabat juga mengikuti, melepaskan sandal-sandal mereka. Ketika salam, Rasul tanya, "Ma hammalakum ala ilqa'ini 'alaikum?" Kenapa kalian melepas sandal-sandal kalian? Mereka jawab, "Ra'ainaka alqaitana 'alaika fa alqainani 'alana." Kami wahai Rasul melihat engkau melepas 2 sandal engkau, maka kami melepas sandal-sandal kami. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak bertanya-tanya. Kalau sunnah langsung diikuti. Ya, generasi terbaik ikhwan yang Allah muliakan, ketika mereka mengetahui ini contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung diikuti tanpa pikir panjang. Ya, sampai masalah ini diikuti. Baru Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tadi ada Jibril datang kepadaku menghabarkan bahwa di 2 sandalku ada najis. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandal, ya, dan bergerak. Para sahabat juga melepaskan sandal, bergerak. Ini gerakan wajib. Dan kalau tidak melakukan gerakan ini, sholatnya batal. Ya. Kemudian yang kedua yang dijelaskan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, gerakan yang haram, al-harakatul muharramah. Ada gerakan haram. Gerakan yang haram ini ada 3 kriteria. Ya, maksudnya 3 hal yang harus diperhatikan. Kata beliau, gerakan yang haram ini harakatun katsiratun mutawaliyatun li ghairi darurah. 3 ini penting. Kalau ada 3 hal ini pada gerakan kita, maka berarti kita melakukan gerakan yang haram. Ya, gerakan katsirah, jadi banyak bergerak, banyak gerakannya. Mutawaliyah, mutawaliyah ini yang beruntun, dilakukannya beruntun tanpa jeda. Mutawaliyah li ghairi darurah, tanpa kebutuhan. 3 hal ini, 3 poin. Apabila ada pada seseorang ketika melakukan sholat, gerakannya haram. Kalau haram berdosa dan bisa membatalkan sholat. Harakatun katsirah, lawan katsirah qalilah. Katsirah banyak, lawannya sedikit. Kalau ada seseorang melakukan gerakan yang sedikit, belum masuk kepada yang haram. Walaupun gerakannya banyak kalau digabung. Ya. Misalkan di rakaat pertama gerak, rakaat kedua gerak, rakaat ketiga gerak. Ya. Jadi harus katsirah mutawaliyah, berurutan. Ya. Baik. Gerakan banyak dan ada hajat. Misalkan kata Syekh Utsaimin, lagi sholat ada singa lari, ya, tapi nggak batalkan sholat, dia tetap. Gerakan ini banyak tapi tidak membatalkan sholat. Ada api mau tenggelam, walaupun banyak tidak membatalkan sholat. Ya. Jadi gerakan yang haram ini
ada 3 kalimat yang harus diperhatikan. Katsirah, mutawaliyah, li ghairi darurah. Banyak, berurutan, tanpa kebutuhan. Gerakan yang ketiga, gerakan yang setelah gerakan yang apa ya? Mandubah. Nah, di sini disebutkan sama Syekh Utsaimin harakatun mandubah. Gerakan yang sunnah. Apa definisinya? Kullu harakatin yatawaqqafu 'alaiha kamalus shalah. Setiap gerakan yang terkait dengan kesempurnaan salat. Ingat ya, kesempurnaan salat. Setiap gerakan yang terkait dengan kesempurnaan salat. Contohnya yang kita bahas di hadis ini, ketika kita sholat ada yang lewat, kita tahan untuk kesempurnaan sholat. Contoh yang lain, kita sholat di depan shaf kosong karena batal, kita bergerak maju untuk mengisi shaf. Contoh yang lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika sholat malam, ya, sholat bermakmum di samping kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menggeser, mengubah dari kiri ke kanan. Ini bergerak, dan ini gerakan untuk kesempurnaan sholat. Seandainya Ibnu Abbas sholat di samping kiri Rasul, sah tidak sholatnya? Sah, tidak batal. Tapi sempurnanya makmum kalau satu sebelah kanan. Oleh karena itu Rasul putar, kemudian Rasul taruh Ibnu Abbas di sebelah kanan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gerakan yang terkait dengan kesempurnaan salat juga, kalau ada yang mengganggu, maka wajib untuk kita, bukan wajib, kita sunnah untuk apa? Menutup pintu gangguan ini. Gitu. Contohnya, misalkan kata Syekh Utsaimin, kata ulama, apa saja yang mengganggu? Bunyi HP, kita lagi sholat, antum lupa mematikan HP atau bikin silent, antum dapat telepon, ternyata bunyi, kaget kan? Itu lagi sholat nih, bunyi nih. Alhamdulillah enggak, ringtone-nya bukan dangdutan, ya, ringtone-nya biasa, tapi ganggu orang sholat, ya kan? Matikan enggak? Saya lagi sholat, gitu. Tapi kalau misalkan diam, terganggu sholatnya enggak sempurna, maka boleh antum ambil, matikan. Mana nih? Silent, titik. Walaupun antum melihat, boleh. Santai, masukkan ke sini. Orang yang di sampingnya, loh kok main HP nih? Ya, antum kasih tahu setelah itu. Atau bisa tanya, kok tadi main HP? Bukan main HP, matikan. Gitu. Sekalian ngasih ilmu. Ini gerakan yang sunnah, mandubah, boleh. Ya kan? Boleh, akhi. Yang tidak boleh, antum buka HP, tidak matikan. Wah, ada yang nelpon siapa nih? Ada yang WA berapa? Dijawab dulu. Ini nggak boleh, haram. Banyak. Nanti malah mengganggu. Ya, jadi gerakan ini mandubah. Antum pakai kacamata. Kalau sujud, hidung nggak sempurna. Ini nggak sempurna, apalagi kacamatanya baru misalkan. Kalau ditekan patah, sayang ini. Boleh nggak buka kacamata? Boleh. Buka kacamata, taruh sujud, atau kantongin, boleh, akhi. Ya, itu untuk menyempurnakan sholat. Ya. Gerakan berikutnya, gerakan yang makruh.
gerakan yang makruh. Kullu harakatin yasirah la hajata laha fa hiya makruha. Gerakan yang makruh itu gerakan yang ringan, sedikit, tapi enggak dibutuhkan. Gerakan ringan tapi tidak dibutuhkan. Tapi kalau dibutuhkan sunnah. Untuk sholat, kemudian luruskan topi, luruskan jam, ya, dan seterusnya. Ini gerakan tidak banyak, sedikit, ya, nggak ada hajat. Makruh tidak? Makruh. Jadi setiap gerakan yang sedikit tidak ada hajat, ini makruh. Ya. Gerakan berikutnya gerakan yang mubah. Kullu harakatin yasirah da'at ilaihal hajah. Ya. Gerakan yang ringan ada butuhnya. Gerakan ringan ada kebutuhannya. Ini mubah. Contohnya garuk-garuk, garuk badan, gatel, ya, di pipinya atau di sini gatel. Kalau enggak digaruk, ya, terganggu sedikit. Boleh tidak garuk? Boleh, ringan garuk, khusyuk. Subhanallah. Kalau kita pakai ilmu enak, ya tidak? Jangan garuk, aduh ya Allah, gatelnya nyebar lagi, ya. Orang nggak punya ilmu capek. Capek tidak? Capek, susah. Makanya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya. Nah. Jadi orang yang berilmu itu, ikhwan Allah muliakan, beramal sedikit, pahalanya gede. Apa dalilnya? Rasulullah SAW pernah berkata kepada Juwairiyah, salah satu istri beliau SAW, setelah sholat pagi, Juwairiyah duduk zikir panjang. Rasul pergi dah lama, agak siang datang, masih duduk. Ya. Kata Rasul, laqad qultu ba'daki arba'a kalimat law wuzinat bima qultihinna. Kata Rasul SAW, saat aku telah mengucapkan 4 kalimat 3 kali, kalau ditimbang dengan zikir anti seimbang atau bisa lebih. Lawazanat hunna, apa itu? Subhanallah bihamdih, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Makanya zikir ini hendaknya selalu kita ucapkan di pagi hari, pahalanya gede. Ya, orang zikir sepagian akhi sampai mendekati siang. Kalau nggak ngerti zikir-zikir yang pahalanya besar, ya capek. Subhanallah. Dengan kita ngerti sunnah, kita dapat pahala banyak. Dengan kalimat yang ringan sedikit. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Berapa kali? 3 kali. Ya. Thalabul ilmu itu indah. Dan memahami hadis itu nikmat. Ya. Dan bisa membuat orang jadi cerdas. Orang yang cerdas itu yang membaca Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah kasih firasat. Ya. Nah. Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu hafal Quran umur berapa? 7 tahun. Kata Ismail bin Yahya Al-Muzani, ya, dia bilang, Imam Syafi'i pernah berkata, ana hafal Quran itu umur 7 tahun. Hafidhul Quran wa ana ibnu 7 sinin. Wa hafidhul Muwatta wa ana ibnu 10 sinin. Dan aku hafal Muwatta'nya Imam Malik ketika umur 10 tahun. Subhanallah. Dan cerdas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu sering murojaah.
Ada seorang ulama, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, pernah berkata, qallama dakhaltu 'ala al-Imam Syafi'i illa wal Qur'an baina yadayhi yatatabba'u ayatil ahkam. Kata beliau, beberapa kali aku menemui Imam Syafi'i, tidaklah beliau melainkan membaca Quran, seakan-akan Quran itu ada di depannya, hafal. Ya, kalau kita baca Quran kan mesti pakai gini kan. Imam Syafi'i itu sudah di luar kepala. Dia tetap ayatul ahkam. Dia teliti ayat-ayat ahkam di luar kepala. Orang yang bergelut mendalami Quran dan Sunnah, Allah kasih basirah, Allah kasih ilmu, Allah kasih kecerdasan. Ya. Ada kisah yang menarik yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dari Al-Muzani, ya. Suatu saat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di masjid. Kata Muzani, kuntu ma'a Syafi'i fil jami' iddakhala rajulun yaduru ala an-niyam. Aku pernah bersama Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di masjid. Tiba-tiba ada masuk orang itu ngelihat orang-orang yang sedang tidur, dilihatin orang tidur. Kemudian kata Imam Syafi'i bilang ke Rabi', kata Imam Syafi'i, kum, wahai Rabi', bangun. Qul lahu, bilang ke dia, katakan sama orang itu, bilang, zahaba laka rajulun, zahaba laka abdun aswadu musabun bi ihda ainaihi. Jadi bilang ke dia, kamu sedang nyari orang, nyari budak hitam yang salah satu matanya cacat. Kemudian Ar-Rabi' dia bilang, faqultu lahu dzalik. Aku bangkit, aku berkata ke dia tentang apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan ternyata dia menjawab, na'am, iya, tepat akhi. Subhanallah. Kemudian kata Ar-Rabi' kepada orang tersebut, ta'al, ayo mari. Faja'a ila Syafi'i, datang orang itu ke Syafi'i. Dia tanya ke Imam Syafi'i, aina abdi, mana budakku? Ya. Kata Imam Syafi'i, mur tajiduhu fil habs, antum berangkat cari di penjara. Imam Syafi'i bilang gitu. Akhirnya orang tersebut pergi ke penjara, ternyata betul ada dia. Subhanallah. Ya. Sampai Rabi' dan Muzani kaget. Kata yang riwayatkan kisah ini, akhbirna faqad hayyartana, habarkan padaku kenapa dan mengapa kau telah membuat kami pusing, bingung, kayak ada wahyu gitu ya. Ini bukan cerita khayalan orang yang suka khayal akhi ya. Bukan orang terbang, enggak, ini nyata. Ini Anda dapati di YouTube, dikirim sama sebagian ikhwan, ada kisah fulan muter-muter Surabaya, ya, balik lagi, itu cerita khayal. Kalau ini nyata. Laqad hayyartana, kau telah buat kami bingung. Akhbirna, kasih tahu. Apa jawab Imam Syafi'i rahimahullah? Kata Imam Syafi'i, saya kabarkan kepada kalian, ketika kita di masjid ada orang datang, tiba-tiba datang mimbabil masjid, di pintu masjid, yaduru 'alan niyam, kemudian dia langsung melihat orang-orang yang tidur. Fakultu, maka saya katakan, yatlubu hariban, dia sedang mencari orang yang kabur. Ya. Kemudian kata Imam Syafi'i, summa jaa ila Sudan dunal bid, dan orang tersebut melihat orang tidur, milih orang-orang yang kulitnya warnanya hitam.
enggak datengin kulitnya warnanya putih, tidak, dilihat yang hitam. Kemudian ana perhatikan orang tersebut memandangi orang-orang yang hitam tersebut, matanya dipandangin matanya, ya, berarti yang dia cari budak hitam matanya cacat. Itu kata Imam Syafi'i. Terus bagaimana kamu tahu dia di penjara? Kata Imam Syafi'i, ana tahu dia di penjara karena ana ngingat hadis, ya, hadis, tapi ini hadis bisa dicek lagi. Sebagian ulama mengecek hadis ini. Di hadis tersebut disebutkan budak yang hitam, ya, idza ja'u saraqu, kalau lapar mereka nyuri, wa idza syaba'u zanau, kalau kenyang mereka berzina. Dan saya mentakwilkan salah satunya, bisa jadi dia di penjara, dan saya bilang ke orang tersebut budaknya di penjara. Betul terjadi gitu. Ini kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullah, karena sering bergelut dengan Al-Quran dan hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis berikutnya, ikhwan, hadis ke-114. An Abdullah bin Abbas annahu qala aqbaltu raqiban ala himarin atan wa ana yawma idzin qad nahaztu al-ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bimina ila ghairi jidarin famarartu baina yaday ba'di as-saffi fanazaltu wa arsaltu al-atana tarta' wa dakhaltu fi as-saffi falam yunkir dhalika alayya ahad. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, saya datang mengendarai keledai. Atan ini keledai betina, atan unsa. Wa ana yawma idzin qad nahaztul ihtilam. Di waktu itu aku sudah ihtilam. Itu umur beliau sekitar berapa? Antara 14-15 tahun. Ya, dijelaskan sama Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi ihtilam takunu nahwa 15 atau 14. Ya. Nah, maksud beliau mengatakan anak umur saat itu segitu, maksudnya apa? Maksudnya saya betul-betul hafal kisah ini. Di antara maksudnya juga adalah dia ingin menyampaikan uzur. Karena apa? Datangnya terlambat masuk shaf salat. Ya. Karena masih kecil. Masih kecil kan dimaafkan. Ya. Kemudian juga ada i'tizar. I'tizarnya dia ngelewati orang yang salat. Ya, ngelewati orang yang salat. Dia bilang wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi biminan ila ghairi jidar. Rasul SAW salat mengimami manusia tidak ke dinding. Ya. Ini ikhwan yang Allah muliakan, kejadiannya di tahun 10 Hijriyah di Haji Wada di Mina. Ya. Famaratu baina yaday ba'dis saffi fanazaltu. Maka aku melewati sebagian orang yang salat, ya, sebagian yang di shaf, dan aku pun turun. Ini menunjukkan bolehnya melewati makmum. Ada kaidah, ya, shafnya makmum itu, shafnya siapa? Imam, ya. Sutrahnya, nah, sutrahnya makmum, sutrahnya imam. Nah, ya, sutratul makmum, sutratul imam. Ya. Yang enggak boleh itu ngelewati imam. Adapun ngelewati makmum boleh. Ini dalilnya. Dalilnya kata Ibnu Abbas, famarartu baina yaday ba'dis shaf. Aku ngelewati sebagian shaf. Ini menunjukkan ketika antum misalkan di tengah batal ngelewat itu boleh. Atau ketika antum dari sana ngelihat, oh sana kosong nih,
ya kan? Antum untuk maju ke sana lewat boleh tidak? Boleh, walaupun lewat shaf. Yang tidak boleh itu lewat imam, karena sutratul imam, sutratul makmum, sutratul imam. Kemudian aku turun fanazaltu wa arsaltul atan tarta. Aku melepaskan atan, yakni himar, keledai betina tersebut untuk makan rerumputan. Ya, ini menunjukkan bahwa boleh ya binatang itu makan rumputan di tanah haram. Yang tidak boleh itu kita yang nyabut rumput. Halal apa haram kita nyabut rumput di tanah haram? Haram hukumnya. Ya, karena termasuk tanah haram diantaranya rerumputannya tidak boleh kita cabut, binatangnya tidak boleh kita buru. Ada beberapa ketentuan dan adab di tanah haram. Tapi kalau kita melepaskan hewan kita, tunggangan kita makan rerumputan haram, boleh, ya, dibolehkan. Dan ini menunjukkan hak Allah ini dibangun di atas kemudahan dan tasamuh, beda dengan hak manusia. Ya, kalau manusia enggak boleh. Antum punya hewan kambing 10, ya, ada tanaman orang serbu, boleh tidak? Enggak boleh. Sengaja antum domin di situ, ya, kecuali kalau enggak sengaja. Wa dakhaltu fi shaf, kata Ibnu Abbas, kemudian aku masuk shaf. Aku masuk shaf. Falam yunkir dzalika alayya ahad, tidak ada yang mengingkari satupun di antara mereka. Ya. Nah, itu tentang hadis ini menunjukkan tentang bolehnya melewati makmum, ya. Dan hadis ini juga memiliki banyak faedah. Jawazu rukubul hamir, bolehnya mengendarai keledai, dan keledai itu tidak najis, ya, tidak najis ininya, badannya. Tapi kalau kotorannya najis, karena termasuk hewan yang haram dimakan. Kemudian yang bisa kita ambil faedah dari sini, masyru'iyatu sholatil jama'ati fi safar, disyariatkannya sholat berjamaah di safar. Jadi sholat berjamaah ketika safar disyariatkan. Banyak orang yang salah paham, safar nggak wajib jamaah katanya. Ini nggak benar, ya. Kalau kita safar di sebuah tempat, rumah kita dekat masjid, atau rumah saudara kita dekat masjid, rumah kawan kita dekat masjid, pondokan kita dekat masjid, keluar sholat berjamaah. Para sahabat dan Rasul berjamaah walaupun ketika apa? Safar. Ya, dan ini keterangan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kita loncat masuk ke hadis berikutnya, ikhwan yang Allah muliakan. Ini hadis terakhir ya. Hadis terakhir dari bab murur baina yaidil musalli. Nah, 115, iya. Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridai beliau, qalat, dia berkata, aku anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi. Aku tidur di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dua kakiku berada di kiblatnya. Subhanallah, ikhwan. Rumahnya Rasul SAW sempit, rumahnya orang yang terbaik, orang yang paling mulia di atas muka bumi ini, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, rumahnya sangat-sangat sederhana sekali, ya. Dan Aisyah menerima, istri-istri Rasul SAW menerima, ya. Sampai Rasul sholat itu kaki Aisyah di mana? Di depan kiblatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Fa idza sajada, apabila dia sujud, gomazani. Apabila Rasul sujud, gomazani,
Gomazan itu artinya apa? Mencolek. Ya, dikasih tahu supaya apa? Kakinya ditarik. Faqabattu rijlaya, maka aku menarik dua kakiku. Fa idza qama basattuhuma, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri, diluruskan lagi kedua kakiku. Ya. Wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih, sedangkan rumah-rumah saat itu tidak ada lampu-lampu gelap. Ya. Nah, itu. Jadi di masa Rasul SAW gelap, nggak ada lampu. Zaman sekarang nikmat, ya. Ulama dulu kalau belajar, Imam Bukhari nyalakan lampu belasan kali, baca lagi, ya. Nah, kita ada lampu malas, ya tidak. Subhanallah, Allah kasih kenikmatan banyak, ya. Tapi keberkahannya, subhanallah, itu jauh dengan zaman dulu. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salat Isya, sedikit faedah dari hadis yang mulia ini, ya, setelah azan dan salat. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Ikhwah yang Allah muliakan, tadi sebelum salat Isya kita membaca satu hadis dari hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, jawazu naumil mar'ati amama zawjiha wa huwa yusalli. Bolehnya seorang wanita tidur di hadapan istrinya ketika di hadapan suaminya ketika suaminya sholat, ya. Dan itu tidak bertentangan dengan lewat. Yang tidak boleh itu melewati. Kalau ini sedang tidur dan Rasul berdiri, ya. Ketika Rasul mau sujud, disentuh, kemudian Aisyah menggerakkan kakinya untuk tidak di depan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, alasannya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqarra Aisyata ala dzalika wa la yumkinu an yuqarriha ala muharramin aw batil. Alasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyetujui perbuatan Aisyah atas hal tersebut, dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui sesuatu yang haram atau yang batil, ya. Jadi kalau antum sholat di depan istri antum selonjoran, boleh tidak? Boleh, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau saat mengganggu, lain lagi. Kalau mengganggu disingkirkan, ya. Apalagi kalau terfitnah, ya, ini bahaya, nggak jadi sholatnya, ya, terpancing nanti, ya. Karena segala sesuatu yang mengganggu sholat kita harus menghindarinya, menjauhinya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah dikasih hadiah dengan khomisah, ya, Abu Jaham. Kemudian ada garis-garisnya, kan. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam ke sahabat, idhabu bi khamisati hadhi ila Abi Jaham, ya, bawakan khamisah ini ke Abu Jaham, ya, kata Rasul SAW. Kemudian wa'tuni bi ambijaniyatihi, ya, datangkan ambijaniyahnya, karena tadi dia mengganggu sholatku. Nah itu, jadi kalau mengganggu jangan, ya. Tapi kalau keadaannya seperti Rasul SAW biasa saja,
sama istrinya, ya sudah sholat aja. Ya, tapi kalau terganggu sekali lagi tidak boleh. Sebagaimana halnya Rasul pernah bersabda la sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Ya, tidak ada sholat, artinya sholatnya enggak sempurna kalau ketika mau sholat dia ngingat apa? Makanan. Makanya kalau dihidangkan makanan, Rasul bilang makan dulu. Juga Rasul bilang tidak ada sholat atau sholatnya pahalanya kurang atau kurang sempurna kalau menahan buang air besar, buang air kecil. Jadi sholat itu harus khusyuk. Tapi kalau hukum istri selonjoran di depan suami ketika suami sholat, boleh. Sekali lagi, kalau mengganggu jangan, singkirkan. Sibak. Nah, yang kedua, faedah yang kedua, jawazu harakatil musalli idza kana fi maslahatis shalah. Jadi orang yang sholat boleh bergerak untuk kemaslahatan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan kaki Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bolehnya orang yang sholat bergerak untuk kemaslahatan sholat. Jadi banyak hadisnya. Ya. Hadisnya sama Abdullah bin Abbas, sama Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam buka sandal, bergerak di sini. Jadi pernyataan gerak 3 kali itu bisa batalkan sholat, ini tidak tepat. Ya. Jadi harus diperinci. Faedah berikutnya, faedah yang ketiga, sukutu takalluf baina Aisyah wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak adanya kepura-puraan, takalluf, beban jiwa, beban diri, pembebanan diri antara Aisyah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apa istilahnya, takalluf itu mengada-ada, enggak ada. Ya, pura-pura enggak ada antara siapa? Aisyah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Utsaimin berkata, yakni anna kulla wahidin minhuma wathiqun minal akhar. Setiap satu dari keduanya antara Nabi dan Aisyah itu saling percaya. Aisyah di sini manja sama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang menjelaskan tentang itu kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Wajar itu istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak Aisyah minta sesuatu ke Rasul dikabulkan. Ketika haji, Aisyah haid di Syarifah, kemudian pas mau pulang kata Aisyah, "Tantaliquna bihajjin wa umrah." Kalian pulang bawa haji dan umrah, ana pulang bawa haji doang. Terus Rasul bilang ke Abdurrahman, temani Aisyah untuk umroh dari Tanaim. Hadisnya sahih. Ya kan? Ketika kalung Aisyah hilang, Rasul dan sahabat tertahan sampai Abu Bakar marah ke Aisyah. Ya kan? Sampai turun ayat tayamum, subhanallah. Aisyah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini saling apa? Sukut takalluf, tidak ngada-ngada. Dan begitulah seharusnya suami istri. Begitulah seharusnya suami istri, hidup enggak ada beban, nyaman, ya, antara suami dan istri. Oleh karena itu ada istilah Arab, ya, kan di sini lihat ikhwan, Aisyah membentangkan kakinya di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul marah tidak? Enggak marah. Padahal kalau dilihat sepintas, adab tidak? Tidak adab. Makanya ada istilah indal ahbab tasqutul adab. Indal ahbab tasqutul adab. Di samping orang yang dicinta, hilang adab. Hilang adab, gugur adab. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, ya, lihat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakinya selonjoran, santai aja, karena nyaman.
ya, kepada suami. Dan kita sesama kawan, ya, antum dengan teman yang sudah lama ngerti antum A sampai Z, antum juga ngerti dia A sampai Z. Pergaulan antum sama dia dengan yang kawan baru sama atau beda? Beda. Ya, antum bisa ketawa, bisa cerita A sampai Z dan seterusnya. Ya, makanya kita sama kawan-kawan asatidzah, anak punya guru juga, ketawa-ketawa, dan itu nggak mungkin dilakukan di depan antum. Ya kan? Beda. Ya. Istri antum nyaman sama antum, makanya ketika adabnya hilang dikit diwajari. Ya tidak? Wajar karena manja. Dan itu sesuatu yang sangat wajar. Ya, sesuatu yang sangat wajar. Begitu juga antum ke istri antum. Antum kalau di sini ada guru, ada teman, berani nggak kentut? Nggak berani. Pulang rumah prat prot sebagainya. Ya tidak? Karena sudah nyaman. Ya. Ini kata istrinya, biasa aja. Tapi juga diukur, jangan di depan mukanya. Ya, saja. Biasa aja. Tapi kalau di sini kentut dikit saja malu. Ya tidak, akhi. Indal ahbab taskutul adab. Di samping orang yang dicinta kadang itu adab hilang. Seperti itu, ini biasa, wajar. Kasih kenyamanan. Antum kasih nyaman istri antum, istrinya antum kasih kenyamanan buat antum. Wasik, saling percaya, enggak marah gitu. Jangan, kurang asem. Enggak, akhi. Ketika wajar. Ketika apa? Wajar. Masih pada tingkatannya. Anak tadi siang juga enggak mungkin Anda lakukan kepada selain keluarga, selain istri. Anda mesen minuman, teh hangat panas. Istri teh dingin, adem, panas keadaan, ya, tawar semuanya. Minum, ya. Lagi nyuci tangan, keluarga saya, istri nyuci tangan. Anda pindahkan minuman dia ke saya yang panas kasih ke dia, kasih sedotan, sama-sama sedotan. Saya perhatikan, minum enggak nih? Minum. Loh, kok beda rasanya? Ya kan? Ini sesuatu yang biasa. Ketika kita sudah dekat, ya, dengan orang yang dekat, kadang beda. Makanya ada pepatah Arab, indal ahbab taskutul adab. Di samping orang-orang yang dicinta, itu adab gugur, hilang adabnya. Ya, tapi terukur. Jangan kurang ajar juga. Ya. Terukur. Di sini Aisyah radhiyallahu anha itu selonjor di depan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau sujud, Rasul singkirkan kaki Aisyah radhiyallahu anha. Atau berikutnya, ya, yang bagi izalatu ma yamna'u kamala sujud. Jadi hendaknya dihilangkan sesuatu yang menghalangi kesempurnaan sujud. Ya, jadi Rasul mau sujud, Rasul geser kaki Aisyah radhiyallahu anha supaya sujudnya sempurna. Habis sujud, selonjoran lagi kaki Aisyah radhiyallahu anha. Nah, inilah beberapa faidah ikhwan yang Allah muliakan yang bisa kita bahas dalam pertemuan ini. Kalau ada pertanyaan pakai kertas atau mau bertanya silakan. Jadi kita terus belajar dan bersabar dalam thalabul ilmi, ya. Jangan putus asa dan terus, ya, kita mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pertanyaannya lengkap lagi, Masya Allah. Satu kertas segini, udah disiapkan. Tidak ada pertanyaan yang lain. Iya.
Iya. Pak Ustadz, apa betul pada zaman Nabi Adam alaihi salam sudah ada tokoh-tokoh penjahat papan atas beserta dalang-dalangnya segala, barang-barang palsu, nabi-nabi palsu, baju beserta celananya bisa dipalsukan, burung-burung palsu? Di mata agama Islam hukumnya bagaimana Bapak Ustadz? Serba bisa dipalsukan. Apakah pertanda Dajjal hampir keluar dari sarangnya? Nah, wallahu a'lam tentang tokoh-tokoh penjahat papan atas, apakah papan atas atau papan bawah, Anda nggak tahu. Tapi yang jelas, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di atas muka bumi. Malaikat berkata apa? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Apakah engkau akan menjadikan di dalamnya orang yang akan merusak bumi, ya, wa yasfiku dima, dan orang yang akan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami ini selalu bertasbih memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau. Allah berfirman apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ulama menjelaskan berarti di sini ada penghuni yang merusak bumi sebelum Nabi Adam diciptakan alaihi salam, ya, yang merusak dan menumpahkan darah, ya. Dari golongan siapa? Dijelaskan dari bangsa jin. Jadi bukan bangsa manusia. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, tentunya tentang nabi palsu dan seterusnya, wallahu a'lam. Apakah ada di zaman itu? Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, afdolnya pada umur berapa mentahnik bayi baru lahir dan apa doanya? Ya. Di awal-awal lahir, ya, ketika bayi lahir, antum mengunyah kurma sampai lembut, kemudian dimasukkan ke langit-langitnya, ya. Ini sunnahnya. Umurnya wallahu a'lam tidak ditentukan berapanya, tapi awal-awal bayi lahir, ya. Dan apakah ada sunnahnya kita datang ke kiai atau guru-guru untuk melakukan tahnik? Tidak, akhi. Antum melakukan sendiri, ya. Jadi orang tuanya melakukan sendiri. Jangan dibawa ke orang pinter, ya. Gimana kalau dia TBC, coba, ya. Lakukan sendiri, dilembutkan, masukkan ke mana? Iya. Nah, apakah benar untuk memahami Al-Quran dan Sunnah butuh ilmu yang namanya usul fikih? Dan apakah benar Imam Syafi'i yang pertama nulis usul fikih? Baik. Untuk memahami Quran dan Sunnah butuh banyak ilmu. Usul fikih salah satu daripada cabang ilmu yang ada dalam Islam, yang berkhidmat untuk Islam, untuk Quran dan Sunnah. Usul fikih betul, antum pelajari bagus, ya. Ada usul fikih, ada qawaid fikhiyah, ada usul hadis, mustalah hadis, ya. Ada usul tafsir. Ini bagi yang ingin menjadi dai atau ulama, ya, harus belajar ilmu-ilmu ini. Harus belajar ilmu-ilmu, terutama bahasa Arab. Terutama bahasa Arab, dan bahasa Arab ini harus dikuasai,
Banyak yang ngisi nggak ngerti bahasa Arab, ini bisa salah-salah dalam menerjemahkan, dalam memahami. Karena Anda jumpai banyak sekali terjemahan yang kurang pas, bahkan keliru. Bukan kurang pas saja, keliru. Ya. Buktinya Anda beberapa kali ngedit tulisan itu keliru. Gimana kalau disebarkan dulu tanpa diedit? Ya. Jadi pernah menerjemahkan hadis Bukhari, a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul a'tama diterjemahkan Rasul pakai imamah sampai tengah malam. Jadi gimana pakai udang-udang sampai tengah malam, akhi? Lihat, cek gharib hadis. Lafaz-lafaz yang gharib antum lihat atau lihat syarahnya. Lihat syarah Ibnu Hajar, ya, lihat tuh. Apa arti a'tama? Oh, akhara. Artinya apa? Rasul mengakhirkan isya sampai tengah malam. Lafadznya a'tama, bukan pakai imamah. Ya. Jadi kita harus suudzon sama diri kita sendiri dulu. Jangan langsung terjemahkan, lihat syarah. Gitu. Ya, usul fikih bagus untuk memahami Quran dan sunnah. Ya, usul fikih itu kata Syekh Utsaimin adalah ilmun yabhatsu an adillatil fiqh al-ijmaliyah wa kaifiyatil istifadat minha wa halil mustafid. Jadi 3 hal yang dipelajari di usul fikih. Tentang kaidah-kaidah global mujmal seperti al-amru lil wujub, an-nahyu lit tahrim. Ya, ini di usul fikih. Ulama beristimbat itu pakai usul fikih. Misalkan gini, menikahi wanita musyrik hukumnya halal apa haram? Hukumnya haram. Apa dalilnya? Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrikat sehingga mereka beriman. Di sini ulama bilang di larangan nih, nahi. Ada kaidah an-nahyu lit tahrim, larangan itu maksudnya pengharaman. Berarti menikahi wanita musyrik hukumnya haram, begitu. Ya, penting belajar usul fikih. Wa kaifiyatul istifadati minha, dan bagaimana mengambil faedah dari dalil-dalil global itu. Nanti dibahas di usul fikih, am, khas, mutlak, muqayyad, mubayyan, mujmal, zahir, muawwal, nas, dan seterusnya. Belajar ijma', belajar qiyas, belajar ta'arud. Banyak dan penting. Itu di pesantren belajar. Ya. Itu maksud usul fikih. Dan betulkah Imam Syafi'i yang awal nulis? Kalau awal nulis betul. Tapi usul fikih adanya sejak zaman sahabat. Kalau dibukukan belum. Tapi mereka, kata Syekh Sulaiman Ruhaili, usul fikih sudah ada sejak zaman Nabi. Sejak zaman sahabat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah mereka para sahabat orang yang paling paham bahasa Arab. Jadi ngerti ini am, ini mutlak. Makanya nggak benar kalau misalkan orang mengatakan sebelum zaman Imam Syafi'i itu nggak ngerti usul fikih. Ya, Imam Syafi'i mewarisi ilmu dari sahabat, dari guru-gurunya. Kemudian beliau melihat pertentangan antara ulama, kelompok ahlul hadis dan ahlul ra'yu. Beliau bikin usul fikih. Yang minta itu Abdurrahman bin Mahdi, minta Imam Syafi'i nulis sebuah risalah tentang ma'anil Quran, tentang am, khos, nasikh, mansukh. Ditulis surat, kirim ke Abdurrahman bin Mahdi. Surat bahasa Arabnya apa? Risalah. Makanya disebut namanya Ar-Risalah. Jadi kitab risalah, tulisannya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i Masya Allah, imam besar ya. Dan kalau antum perhatikan ibunya juga besar. Imam-imam besar biasanya punya ibu yang luar biasa, akhi. Anda pernah baca kisah yang disebutkan sama satu ulama, kalau nggak salah Ibnu Hajar. Kisah ibunya itu ketika di Mekah, ya, itu
menjadi saksi di salah satu qadhi, ada satu laki-laki, satu wanita sama beliau, sama ibu-ibunya. Laki-laki satu, perempuan berapa? Dua. Si qadhi, hakimnya ingin memisahkan dia sama yang lainnya. Dah, perempuan satu aja. Kata wanita ini, laisa laka dzalik, enggak boleh kau melakukan itu. Ke qadhi bilang begitu. Enggak boleh, laisa laka dzalik. Disebutkan dalilnya dari Quran, antadilla ihdahuma wa tudzakkir ihdahuma al-ukhra. Kalau wanita dua itu salah satunya lupa, diingatkan yang lain. Disebutkan dalil dari Quran. Langsung rujuk qadhi. Ternyata dilihat, oh ibunya Syafi'i. Subhanallah. Anaknya alim. Ya. Dan ulama itu ibunya Masya Allah. Imam Ahmad. Ibunya Masya Allah. Bintu Maimunah, siapa? Lupa Imam Ahmad. Ibunya itu pagi tiap hari qabla subuh nyiapkan pakaian untuk Imam Ahmad. Kecil. Karena Imam Ahmad waktu kecil sudah yatim, umur 3 tahun, nggak ada bapaknya, dan dia nggak mau nikah lagi untuk ngurus Imam Ahmad, jadi ulama besar, ya. Nah, itu. Jadi betul yang nulis pertama kali tentang usul fikih adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya. Tetapi bukan berarti usul fikih belum ada di zaman Nabi, sudah ada, cuma belum dibukukan. Ustadz, apabila kita salah arah kiblat kemudian diberitahu dan bergeser rakaat ketiga misalnya, apakah 2 rakaat pertama itu sah, tidak perlu diganti atau harus diganti dan ditambal sujud sahwi? Tidak perlu diganti, sah, ya, hukumnya sah. Apakah sujud sahwi? Wallahu a'lam. Tidak ada keterangan para sahabat melakukan sujud sahwi, ya, jadi tidak sujud sahwi. Ini anak tunda pekan depannya, tapi nggak janji, takutnya janji lagi, waktunya sudah terlalu malam. Ini kayaknya 2 soalnya, tapi sekali lagi tidak janji ya, seperti sujud sahwi ditagih nanti, ya. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.